siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu Amor, Pak Jo, Pak Surya, ya, Pak Surya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Sebelumnya ada Pak Dirut, Pak Dodi, Pak Tondang yang kita banggakan, dan tentunya seluruh Bapak Ibu, baik itu pengusaha-pengusaha UMKM ataupun calon-calon pengusaha UMKM kita berikan untuk semuanya. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi tentunya atas nama Kementerian UMKM, apresiasi yang tinggi kepada Pak Jo, Bu Amor, ya, telah menginisiasi satu studi yang saya yakin ini sangat relevan dengan apa yang kita perlukan hari-hari ini. Jarang sekali studi yang dilakukan dengan cara pandang yang semacam ini. Saya melihat dalam banyak kesempatan beberapa studi-studi e-commerce itu lebih pada concernnya adalah bagaimana meningkatkan onboardingnya, ya, bagaimana partisipasi UMKM untuk naik di dalam platform, masuk ke dalam platform, atau yang kedua bagaimana supaya mereka menggunakan platform bisa lebih produktif, ya, dan seterusnya, tapi tidak melihat dalam kacamata adanya pergeseran perubahan dari sisi sosial dan boleh jadi juga budaya, cara beli, cara saji, ya, terhadap produk-produk yang disajikan oleh UMKM kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mundur ke belakang sebelum pandemi COVID-19, datanya menunjukkan lebih kurang ada 9 juta UMKM kita yang onboarding di e-commerce yang masuk ke dalam ekosistem digital. Hari ini angkanya kalau tidak berubah sekitar 24 atau 25 atau 27. Ini angkanya macam-macam. Tapi belum sampai 30 juta ya pasti. Yang angkanya itu sekitar 24, 25 atau 27 juta. Artinya pasca pandemi COVID-19 ada pertumbuhan sekitar 2-3 kali lipat, angka yang cukup signifikan. Tapi dari sisi productivity ini masih pertanyaan yang besar tentunya. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan tadi Pak Jo memulai dengan adanya banjir produk China, ya, dengan harga yang murah dan seterusnya. Saya ingin mengatakan sepertinya kita harus melihat ini dalam 3 sisi. Mudah-mudahan nanti bisa lagi, Pak. Yang pertama tentu kita lihat bagaimana Pak Menteri selalu menyampaikan, tentu kalau ingin memastikan produk-produk UMKM kita itu atau UMKM kita ini semakin produktif, pendapatannya semakin meningkat, ya, omsetnya bertumbuh dan seterusnya. Hari ini kita punya pekerjaan besar untuk memastikan pasar domestik kita ini juga sehat. Sehat artinya salah satu diantaranya adalah memastikan agar yang namanya produk-produk bisa dihasilkan dari tangan-tangan kreatif UMKM kita, yaitu diberikan akses yang prioritas. Jangan sampai produk UMKM kita itu, saya ingat tuh sekitar 2-3 tahun yang lalu ada jual jilbab, ya, jilbab dengan harga lebih kurang 1.500 atau 2.000 rupiah, ya, yang saya nggak bisa bayangkan dari sisi cara ngitungnya bagaimana. Nah, tapi itu ada, dan realitanya itu ada. Nah, tentu kalau pasar ini tidak sehat, tidak bersih, maka sebesar apapun upaya daripada UMKM kita pasti tidak akan mungkin bisa membuat mereka meningkatkan produktivitasnya. Jadi tentu ketika ingin mengatakan sehat ini tentu ada regulasi yang diperlukan. Mungkin dari sisi instrumen kebijakan itu, Pak, mungkin bagus juga dikaji. Kira-kira kalau kita buat komparasi studi dengan banyak negara di dunia, ya, atau bahkan dengan China sekalipun, market mereka itu bagaimana memastikan di tengah arus barang yang semakin mudah, gitu ya, berpindah dari tempat ke tempat lain dan seterusnya, bagaimana memastikan ekosistem di dalam negerinya itu tidak terganggu, ya, persaingannya menjadi sehat dan seterusnya. Produk-produk barang bekas atau baju bekas
misalnya itu tidak justru dihadap-hadapkan dengan produk dalam negeri yang dibuat dengan keringat bagus gitu ya, dengan keringat sungguh-sungguh gitu kan. Ini yang menurut saya itu juga menjadi concern kita. Jadi satu sisi kita perlu kebijakan yang baik untuk memastikan seluruh produk yang dihasilkan dalam negeri kita juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, yang juga perlu dilihat Bapak Ibu sekalian adalah pada akhirnya kita berkepentingan untuk mendorong kreativitas, ya, produktivitas daripada UMKM kita ini juga semakin baik, efisiensinya itu juga semakin baik, sehingga produk yang dihasilkan juga semakin kompetitif. Saya mengikuti beberapa diskusi bulan ini tentang digitalisasi. Banyak sekali orang yang mensimplifikasi digitalisasi ini sekedar pada marketplace. Banyak sekali, bahkan banyak konten-konten kreator yang seolah-olah solusi semuanya ini adalah kecakapan dalam berkomunikasi untuk jual barang. Ya, menurut juga ini kita perlu hati-hati juga, jangan sampai nanti kita terlalu over confidence dengan upaya-upaya marketing itu. Kita lupa bahwa at the end, ya, ukurannya pasti rasional. Seberapa bagus produk yang diciptakan, yang dihasilkan oleh UMKM kita. Ya, saya ingin mengatakan bahwa pada pesan yang kedua ini saya ingin mengatakan UMKM kita juga harus semakin berbenah untuk bisa semakin efisien dan bisa menghasilkan produk yang konsisten bagus. Ya, sekali lagi saya katakan konsisten bagus. Seringkali dia bagus sesaat, begitu dipesan dari e-commerce-nya pesannya banyak, lalu berantakan. Ya, itu juga nggak boleh terjadi. Jadi produksi barang yang baik ini, apapun hasilnya, makanan kah, minuman kah, mau pakaian kah, dan seterusnya, ini menjadi penting. Karena Anda bisa jual hari ini satu produk dengan mudah karena Anda punya skill untuk jualan di online dengan baik, tapi begitu orang beli dan ternyata produk yang Anda dibelinya ternyata tidak dalam kualitas yang diharapkan, maka nggak akan mungkin ada repeat order. Udah lupakan lah, pasti dia akan ada lagi. Jadi saya ingin mengatakan jangan lupa nih, ini pengetahuan untuk cakap di e-commerce ini penting, ya, tapi jangan lupakan bahwa Anda juga lebih penting lagi adalah memastikan sebuah produk yang memang punya kualitas, competitiveness, ya, efisiensi supaya costnya juga tidak terlalu besar, ya, sehingga produk Anda punya daya saing. Nah, yang ketiga itu kita perlu instrumen monitoring yang lebih partisipatif menurut saya, Pak, yang dimana di sini konsumen kita ini menjadi kunci. Ya. Saya kira kalau kita lihat di Amerika Serikat ada buy American product, ya kan? Malaysia punya satu Malaysia kalau saya tidak salah, ya, dan lain-lain, ya. Kita juga punya tuh bangga beli pakai, ya, bangga BPI, bangga beli buatan Indonesia. Ya, ini saya kira ini harus kita hidupkan karena pada akhirnya yang menentukan juri terakhir itu adalah konsumen. Jadi kalau Anda bangga dan Anda ingin mendukung produk-produk Indonesia, maka kita harus putuskan dengan tangan kita ini harus memutuskan untuk membeli produk-produk Indonesia. Nah, kami di Kementerian UMKM, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah punya instrumen kebijakan yang baru saja diluncurkan, Pak, terkait dengan perlindungan UMKM di ekosistem digital. Ya, salah satunya insentif yang ingin diberikan adalah kepada ibu-ibu kalau punya produk UMKM dan produk yang dijual di e-commerce itu adalah produk-produk yang berasal dari lokal, ya, jadi bukan produk impor, produk lokal, maka ibu-ibu sekalian mendapatkan kesempatan untuk 50% pemotongan, 50% pemotongan harga layanannya si e-commerce. Jadi kan ada ongkos kan di e-commerce itu, ya, ada biaya. Kalau ibu sekalian punya produk, jualan produknya produk lokal, ya, lalu nanti dijual di e-commerce, di platform e-commerce, lalu ibu terverifikasi
di Sapa UMKM. Nanti tolong di download itu kalau di Play Store atau di kalau di App Store ya. Di App Store di download ada Sapa UMKM itu akan menjadi teman ibu jualan nanti. Ya, jadi tolong di download nanti biar terverifikasi sebagai UMKM. Lalu nanti kalau sudah verifikasi nanti ibu bapak sekalian dimungkinkan atau eligible ya dimungkinkan untuk mendapatkan diskon 50% layanan dari e-commerce sehingga nanti ibu bisa lebih produktif. Kemudian mungkin ya saya menyambut baik studi ini, tapi terakhir mungkin saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Tadi pesan juga ini kepada Pak Jo sama Bu Amor, ya Bu Amor. Bu Amor ini namanya itu Italiano. Italia. Jawa ya. Tadi saya baca namanya Bu. Amor itu artinya cinta. Benar ya Bu ya? Amor artinya cinta. Jadi Bu Amor ini pasti sangat cinta dengan UMKM Indonesia. Nah, saya mau mengatakan gini, ya, Bapak Ibu sekalian, kami hari ini di Kementerian UMKM, sebagaimana pesan Pak Menteri kepada kami, kita ingin mendorong upaya-upaya lebih agar UMKM kita itu bisa tumbuh dengan risiko gagal yang rendah. Risiko gagal yang rendah. Banyak sekali orang memulai usahanya, lalu dia mencoba dengan segala daya upayanya, lalu dalam waktu seketika dia gagal dan dia tidak berani lagi mencoba. Banyak seperti itu. Coba aja dilihat di lingkungan kita. Nah, kita ingin mengurangi risiko itu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa yang sedang dilakukan di banyak negara di dunia, fase-fase inkubasi itu menjadi penting sekali. Inkubasi ini menjadi penting. Jadi bukan sekedar pelatihan, tapi ada pendampingan yang lebih dalam. Ya. Inilah proses inkubasi. Kabarnya di banyak negara, kalau dilakukan fase inkubasi, maka risiko gagalnya bisa turun 80-90%. Oke? 80-90%. Ibu mau gagal atau mau berhasil? Berhasil. Kalau resiko gagal pasti ada. Mau nyebrang, udah lihat kiri kanannya masih bisa diserempet, ya kan? Benar ya? Ya kan? Nah, tapi tentu kita pengennya itu resikonya lebih kecil ketimbang kalau kita tidak dilakukan inkubasi. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam minggu ini di Sapa UMKM, Bapak Ibu sudah bisa melihat nanti inkubator-inkubator, lembaga-lembaga yang bisa melakukan inkubasi di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang sudah terdaftar di kami ada 754 lembaga inkubator di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, di seluruh Indonesia. Kita sekarang ada di Jakarta ada 43 lebih kurang di sekitar kita. Basisnya ada di perguruan tinggi, ada di pemerintah, ada di macam-macam, ada di BUMN, ada di swasta ya, dan seterusnya, ada di asosiasi, mungkin juga ada di sini di ruangan ini mungkin juga ada. Tapi prinsipnya saya ingin katakan, kita berharap ya Bapak Ibu sekalian, khususnya UMKM, ibu-ibu sekalian ya, ikutin ini, ya. Daftar, ikut. Kalau ada di sekitarnya ada lembaga inkubator, nah datang ke situ. Jadikan lembaga-lembaga inkubator itu sebagai teman kita untuk tumbuh dan kembang. Supaya apa? Supaya risikonya bisa lebih rendah. Ini terbukti di banyak negara. Ya, sebut aja misalnya negara dengan tingkat inovasi teknologi tertinggi itu ada di Swiss. Ya, mereka juga mengembangkan teknologinya ya dengan proses inkubasi dari lembaga-lembaga inkubator. Amerika Serikat sekalipun, ya pemerintahnya melakukan pendelegasian dalam kerangka untuk penguatan UMKM-nya itu melalui lembaga-lembaga inkubator. Tentu ada peran negara untuk memperkuat lembaga-lembaga inkubator. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, di slide terakhir mungkin saya ada sebagai contoh, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan inkubasi pembiayaan. Ya, inkubasi pembiayaan ini mungkin di sini ada yang sudah pakai KUR belum? Sudah ada yang dapat KUR atau belum? Sudah, Ibu sudah dapat ya? Ibu dapat KUR berapa? 25 juta. Dari bank apa atau dari bank apa? Dari Bank DKI. Bank DKI. Tepuk tangan dulu tuh Ibu. Enda. Enda. Nah, kayaknya
Pak Dirut setuju ya Bu Enda ini bisa dikasih hadiah juga. Langsung ada bukti. Ini anak kita Yang masuk. Pak Dodi ada request katanya maunya yang ngasih Pak Dodi ada. Ayo Pak. Juga. Tepuk tangan dulu buat Bu Enda. Pak Dodi juga. Bu Enda waktu mau dapat kur, Ibu gimana caranya? Ibu pergi sendiri atau bagaimana? Enggak, kebetulan saya binaan Bank DKI. ya. Terus kayak gitu saya ditinjau, Pakai mic-nya Bu. kegiatan saya ditinjau, usaha saya ditinjau, saya ditawarin dan saya mau. Pertama sekali lagi lah buat Ibu. Beliau beruntung karena didatengin, lalu dijelaskan dan seterusnya. Tapi banyak di antaranya yang itu nyari sendiri atau bahkan sekedar mendapatkan akses pembiayaan, tidak membicarakan tentang bagaimana cara mengelola uang yang didapat itu supaya nantinya tidak gagal dalam membayar. Kan sebenarnya itu yang lebih penting. Ya, Ibu nggak ada tunggakan kan? Nggak ada. Kalau ada jangan lupa catat nomornya Pak Dirut supaya kalau bisa diboro-boro. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa beda model yang pembiayaan itu dengan inkubasi pembiayaan? Di inkubasi pembiayaan, Ibu Bapak sekalian akan mendapatkan fase-fase ya sampai matang bisa mendapatkan pembiayaan. Fase apa saja? Mulai dari bagaimana menguatkan kapasitas Ibu Bapak sekalian ya dari pencatatan supaya nyatatnya benar. Lalu manajemen keuangannya supaya benar digunakannya untuk peningkatan usaha, modal usahanya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya bagaimana melakukan assessment ya untuk kaitannya dengan berapa sih sebenarnya kebutuhan kita. Jangan sampai kita butuhnya 50 tapi minimnya 200. Ya, atau butuhnya 200 tapi salah menghitung, minjemnya cuma 10 ya dan seterusnya. Ini juga nggak boleh. Nah, maka sebab itu inilah pentingnya si inkubasi pembiayaan itu akan dilakukan secara baik supaya apa? Ibu Bapak sekalian bertemu dengan lembaga-lembaga pembiayaan, lalu Ibu Bapak sekalian bisa melakukan peningkatan valuasi dari terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian, dan di saat yang sama Ibu punya kemampuan untuk memastikan tidak gagal dalam membayar pinjaman sehingga betul-betul aman buat semuanya. Nah, ini adalah bagian dari apa yang sedang kita lakukan. Pak Menteri sudah minta kepada kami untuk kita perluas ya inisiatif-inisiatif inkubasi ini. Ada yang mengatakan kita terlalu government sentris gitu ya dalam kaitan dengan pemberian UMKM. Saya kira saya bisa pastikan tidak demikian. Pastikan tidak demikian. Kami akan berkolaborasi dengan lebih dari 700 lembaga-lembaga inkubator yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di kampus, baik itu di asosiasi, di masyarakat, ya di perguruan tinggi dan seterusnya. Yang kita harapkan ini bisa menjangkau lebih banyak lagi UMKM kita dan mudah-mudahan bisa mendorong produktivitas yang lebih tinggi lagi. Terakhir, tentunya Bapak Ibu sekalian, saya salut dengan ibu-ibu yang hadir datang ke sini ikut risetnya. Katanya ada bagian ada ini ya, bagian yang diwawancara ya. Ada ininya. Ada yang dari sumber informasinya ya. Jadi yang tadi 30 UMKM itu kita undang juga di sini. Ya, terima kasih kepada UMKM yang sudah berkontribusi. Ini tradisi bagus Bu, di banyak negara sudah berjalan lama. Tapi kita sedang menuju ke arah sana ya. Jadi kita mengambil kebijakan yang basisnya dari riset. Tentu saya dengan studi yang disampaikan oleh Pak Jo, disampaikan Bu Amor tadi itu memberikan inspirasi buat kami untuk kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kerangka untuk memantapkan agar ekosistem digital kita ke depan semakin baik dan melindungi UMKM. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.